Ini mobil 6 Laskar Syuhada FPI yang mengawal Habib Rizik. Beginilah kondisinya. Nah, ini kondisi luarnya. Pecah semua, nggak boleh sentuh, hanya dilihat, direkam. Hancur semua. Tempat minum yang bekas lamanya sih ada tuh, masih disimpan. Ini bekas peluru. Bekas peluru. Banyak hancur. Tuh, banyak hancur. Kan barusan saja mobilnya diketemukan mobilnya. Barusan saja yang sekarang mobilnya itu, mobil pengawalnya itu berada di Petamburan di rumah beliau. Itu kan kelihatan bannya itu jebol itu. Karena ditembak oleh gengnya Sambo ini. Dengan kecepatan tinggi lewat jalan tol itu. Sehingga sampai ke kilometer 50 langsung ditangkap, kemudian pengawal ini tadi ditransit di sebuah villa, disiksa dengan cara-cara yang keji, biadab, kemudian dibunuh jarak dekat. Semuanya rata-rata ditembak arah jantung, sampai ada yang jebol karena jarak dekat. Inilah kebiadaban. Ternyata terbongkar, ternyata yang melakukan itu adalah geng Sambo. Nah, itu saat tragedi kilometer 50 yang pembantaian yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap 6 pengawal Habib Rizik, banyak mata dan hati yang tertutup karena waktu itu banyak yang takut. Tapi begitu kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka, rakyat mulai berani. Apa yang dirasakan oleh Brigadir Polisi Yosua, disiksa, dibunuh, difitnah, ya kan? Disiksa, dibunuh, difitnah lagi. Sama yang menimpa 6 pengawal Habib Rizik Syihab, disiksa, dibunuh, difitnah, kemudian dijadikan tersangka lagi. Astagfirullah. Nemen sudah, Bu. Sudah disiksa, dibunuh, difitnah karena melakukan perlawanan terhadap petugas, habis itu langsung dijadikan tersangka. Nah, kalau umpama dijadikan tersangka, apa 6 ini rohnya itu datang ke pengadilan? Jadi kita dibuat bodoh oleh Mabes Polri, oleh Polri. Sudah disiksa, dibunuh dengan cara yang biadab, difitnah, dikatakan melawan petugas, dijadikan tersangka lagi. Di negara Pancasila ini tidak ada tempat bagi para pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tak terjamah hukum. Karena persatuan dan kesatuan ada dan kuat jika keadilan ditegakkan di negeri ini. Jadi hilangnya PKI tidak serta-merta mematikan perilaku zaman yang serupa. Ternyata ini pembantaian yang melampaui kebiadaban PKI. Ini justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa setelah terjadi seperti itu? Direktur Utama Jasa Marga menyatakan 277 CCTV aktif kecuali kilometer 50. Aneh bin ajaib. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam persidangan kasus Sambo terbongkarlah apa yang ditutupi selama ini. Ternyata CCTV kilometer 50 itu yang melakukan apa namanya itu, yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50, ternyata anak buahnya Sambo. Terbongkar sidang pengadilan di sidang pengadilan di Jakarta. Termasuk siapa yang ngotak-ngatik CCTV di rumah dinas Sambo. Itu orangnya sama, panggilannya Acai. Jadi apa yang terjadi di kilometer 50, apa yang terjadi di rumah dinas Jenderal Sambo sama. Orangnya sama, ini orangnya. Terbongkar pada saat sidang pengadilan Sambo. Jadi sebenarnya Allah mengabarkan kok. Allah sudah kabarkan kejadian Sambo ini, sudah Allah kabarkan dalam surah Al-An'am ayat 129. Surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha.
bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini aku jadikan, kata Allah, penolong, teman sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim yang lain, akibat dari apa yang mereka perbuat. Artinya apa, ibu-ibu? Kalau bahasa Jawanya, saling cokot mencokot, saling habis menghabisi, saling cakar mencakar antara orang zalim dengan orang zalim. Akhirnya terjadilah perang bintang. Apa perang bintang itu? Jenderal satu dengan jenderal yang lain saling habis menghabisi, saling hajar menghajar. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. Akhirnya misteri Fortuner, mobil hitam yang digunakan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, untuk membunuh Habib Rizik Syihab, yang akhirnya yang dibunuh adalah ini, ternyata dijual di sebuah showroom milik Polwan. Terbongkar ini, Bu. Inilah hasil pelacakan pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Terlacak akhirnya. Ini yang sampai sekarang, makanya Kapolri ini novum baru, perlu diungkap lagi nih, kilometer 50. Kita membahas satu tema, yaitu luhumul ulama masmumah. Jadi daging ulama itu beracun. Ini ungkapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah. Para ummahat yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini adalah al-ulama, ulama, kata Allah. Allah tegaskan dalam surah Fatir ayat 28. Para ummahat yang dimuliakan Allah, ada dua tokoh nasional di Indonesia yang memberikan semacam kritik sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, Profesor Din Samsudin. Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau memberikan kritikan, pemimpin yang tampil dengan kecurangan itu akan membawa musibah yang berkepanjangan. Artinya, bila mana kekuasaan itu diambil dengan cara curang, apalagi kecurangannya itu terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Kenapa saya sebut brutal? Karena korbannya banyak. Gitu ya. Artinya berdarah-darah. Yang dijadikan korban adalah rakyatnya. Mulai dari, mungkin ibu-ibu masih dengar, masih ingat, kurang lebih 800-an petugas KPPS yang meninggal sampai saat ini belum pernah terjamah oleh hukum. Bahkan Mabes Polri memberikan peringatan tidak boleh melakukan otopsi. Siapa yang melakukan otopsi otomatis penjara. Salah satu diantaranya yaitu Ibu Dokter Ani Hasibuan. Karena beliau seorang dokter, hati nuraninya terpanggil. Ini yang 800 lebih petugas KPPS ini manusia, hamba Allah, bukan kucing. Kenapa kok tidak dihargai di Indonesia? Tidak dilakukan semacam penyelidikan, penyidikan,
Padahal Indonesia dasar negaranya Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kok berubah jadi biadab? Nah itu. Sehingga akhirnya Bu Dr. Ani Hasibuan langsung sembunyi-sembunyi melakukan otopsi. Apa yang terjadi? Beliau diancam penjara 10 tahun penjara. Ini resiko. Ya kan? Ternyata Ibu Dr. Ani Hasibuan melakukan otopsi sembunyi-sembunyi, ternyata rata-rata dikenai, rata-rata minuman selama bertugas sebagai KPPS itu dimasuki racun, arsenik. Ini kan sangat-sangat biadab. Kemudian belum lagi rakyat yang melakukan gugatan untuk minta keadilan di depan Bawaslu. Berapa korbannya? 898 yang terkena tembakan, pukulan, ya, pentungan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan yang lebih sadis lagi, 3 anak yang rumahnya dekat dengan Bawaslu. Dia main-main, ya kan? Langsung dibantai sama Brimob. Sampai ada seorang relawan menemukan jenazahnya Harun Ar-Rasyid yang anak masih umur 15 tahun, itu dibuang oleh anggota Brimob, dibuang di selokan yang penuh lumpur. Dan begitu diangkat, ternyata kepalanya sudah lunak semua, artinya tempurungnya hancur. Karena itu kan videonya jadi viral di medsos ini. 10 Brimob membantai anak kecil umur 15 tahun, Harun Ar-Rasyid. Jadi kepalanya itu dihantam pakai popor senjata, dihantam pakai balok kayu, ditendang, diinjak-injak. Pertanyaannya, 10 anggota Brimob yang itu kita rakyat seluruh Indonesia itu melihat langsung lewat video yang muncul di medsos itu jadi viral ini. Pernahkah 10 Brimob itu diadili secara hukum di Indonesia? Tidak sama sekali. Oleh karena itu Profesor James Samsudin mengatakan, kalau kekuasaan itu diambil dengan kecurangan, otomatis akan membawa musibah berkepanjangan. Benar tidak? Benar. Bahkan yang lebih keras lagi, yaitu kritik dari Profesor Dr. Rias Rosyid. Beliau mantan menteri, beliau pakar ilmu pemerintahan otonomi daerah. Beliau mengatakan kepemimpinan yang berbasis kebohongan itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Indonesia ini sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Apa buktinya? Beliau menyampaikan, yang pertama, kezaliman penguasa pada semua level nyata. Memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah nyata. Bahkan sampai sekarang lembaga dunia memasukkan Indonesia masuk kategori 100 negara termiskin tingkat dunia. Nyata. Yang ketiga, kata Profesor Dr. Rias Rosyid, rusaknya persatuan. Kenapa? Yang terjadi adalah adu domba, divide et impera. Yang keempat, konflik sesama muslim. Kenapa? Karena ada biayanya. Ada berapa? 20 triliun untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Bahkan DP-nya sudah diterima 1,5 triliun untuk adu domba. Kemudian terpuruknya adalah beli bersamaan dengan nilai rupiah yang jatuh. Bahkan sekarang sudah hampir mendekati 16.000 per dolar. Rusaknya moralitas penegak hukum nyata. Contoh kasus Sambo. Padahal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Rias Rosyid tanggal hari Sabtu 17 April 2021. 2022 kita bisa melihat gitu. Ini analisis seorang tokoh Islam.
Para ummahat yang dimuliakan Allah. Bahkan seorang ulama, Habib Rizik Syihab, tanggal 20 Juni 2022, setelah beliau lepas dari penjara, keluar dari penjara, ya kan? Beliau memberikan statement, Indonesia sekarang darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Nyata. Jadi ini analisis seorang ulama. Allah berikan basirah, ketajaman mata hati. Jadi Indonesia sekarang ini darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Benar-benar nyata. Dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ini hadits qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, yaitu ulama, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Inilah kecemburuan Allah kepada hambanya yang dicintainya, yaitu orang soleh, para ulama. Jadi Rasulullah SAW tidak mewariskan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ulama seringkali kita mendengarkan disebut dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Oleh karena itu Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau memberikan satu ungkapan, annalahumul ulama masmuma, bahwasanya daging para ulama itu beracun. Apa kalau bahasa Jawa? Kualat, malati. Malati. Jadi ojo dolim dia kan sama ulama. Kualat nanti. Nah, itu, kalau bahasa Jawanya. Ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Pernah satu saat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, nanti di akhir zaman, kata Imam Syafi'i, akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama yang menyesatkan umat. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan paling dibenci golongan munafik. Jadikan itu rujukan, pijakan. Jadi ketika sekarang kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, kita masuk periodisasi sejarah yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, ini masa-masa yang cukup berat dialami oleh umat Rasulullah. Lalu siapa ulama yang bisa kita jadikan pijakan? Karena kita diperintah arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Kalau sudah menghadapi kondisi fitnah akhir zaman, nah ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira di Indonesia ulama yang paling dibenci golongan kafir dan golongan munafik itu siapa? Ya, Habib Rizik Syihab. Nah, ibu-ibu, bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu saya diminta oleh PT saudaraku untuk jadi mutawif, pembimbing jamaah umroh. Saya bimbing kurang lebih 45 jamaah. Nah, selesai saya tunaikan amanah itu, saya dapat kabar Ustaz Andri ditunggu di tempat Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur sekali, gitu kan? Karena selesai menunaikan tugas sebagai mutawif, bimbing jamaah umrah. Akhirnya saya diterima di kediaman beliau. Alhamdulillah saya dirangkul. Kemudian saya dipersilakan duduk. Nah, ketika duduk, beliau ngomong, Ustaz Andri, sebelum antum ke sini, ada 2 pejabat tinggi negara yang datang. Siapa? Kepala BIN, yaitu Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara.
Kemudian yang kedua, ini 2 Januari 2019, yaitu Kapolri, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Nah, 2019. Akhirnya saya sepakati dalam sebuah hotel, lantai 16. Begitu masuk sebuah hotel itu, Habib Rizik Syihab ada firasat yang tidak enak. Beliau segera minta saat itu cari, artinya pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Setelah itu sampailah ke sebuah hotel yang lain itu. Kemudian apa maksud kedatangannya? Langsung ngomong, Habib diminta untuk tetap di Mekah saja, jangan pulang ke Indonesia. Kami sudah siapkan pundi-pundi. Berapa? Bukan miliar, triliun. Saat itu Habib Rizik Syihab menolak pundi-pundi triliun itu. Beliau sampaikan di depan 2 pejabat tinggi negara ini, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme komunis Cina dan oligarki atau 9 naga. Masya Allah. Padahal ketika saya diterima di kediaman beliau, itu saya menyampaikan, Habib, saya dapat info dari TNI. Upaya pembunuhan Habib sampai terakhir Habib terbang ke Saudi, itu sudah ke-11 Habib. Terakhir kan selesai sholat subuh berjamaah, beliau masuk ke rumah beliau, langsung masuk ke perpustakaan pribadi. Beliau biasa memba'dal subuh mengkaji kitab-kitab. Datanya ditembak pakai sniper dari jarak jauh, pecah kacanya. Tapi alhamdulillah beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tembakannya meleset. Keesokan harinya ada seorang brimob mati bunuh diri. Saya tidak yakin itu mati bunuh diri, pasti dibunuh untuk menghilangkan jejak. Nah, ternyata sepulang beliau pulang ke Indonesia, ya kan, beliau kena prokes, protokol kesehatan pada saat penyambutan umat di Bandara Soekarno-Hatta, ditambah dengan pada saat pernikahan putri beliau. Akhirnya beliau dikenai denda 50 juta rupiah, ya kan? Sementara pejabat-pejabat tinggi negara melakukan hal yang sama, tapi tidak apa-apa, tidak dikenakan denda. Inilah ketidakadilan yang muncul di Indonesia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya beliau ternyata upaya pembunuhan kepada beliau itu berlanjut. Upaya pembunuhan yang ke-12 itu di pondok pesantren beliau, yaitu Megamendung, Bogor. Alhamdulillah Allah selamatkan beliau. Pengawal Habib Rizik Syihab alhamdulillah berhasil menangkap 3 anggota BIN, 2 anggota Badan Intelijen Negara dari Jawa Tengah dan 1 anggota BIN dari DKI Jakarta. Dan alat yang digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab berhasil diamankan oleh Laskar, oleh pengawal Habib Rizik Syihab, pakai pesawat drone untuk membunuh upaya pembunuhan Habib Rizik yang ke-12. Kemudian upaya pembunuhan yang ke-13, yaitu saat beliau kuliah, memberikan kuliah subuh, beliau ngajak menantu, anak dan cucu. Nah, masuk di jalan tol Cikampek, ternyata beliau diintai sudah sejak dari pesantren, sudah diintai. Sehingga begitu masuk tol Cikampek, beliau dihadang, target untuk dibunuh. Tapi alhamdulillah pengawal Habib Rizik Syihab lihai, berhasil menghadang. Dan akhirnya Habib Rizik Syihab bersama menantu-menantu dan putri-putrinya, cucu-cucunya selamat dari kejaran geng Sambo ini tadi. Ternyata ini adalah geng Sambo. Ya. Bahkan kan barusan saja mobilnya diketemukan mobilnya. Barusan saja, yang sekarang mobilnya itu mobil
pengawalnya itu berada di Petamburan, di rumah beliau. Itu kan kelihatan bannya itu jebol itu. Karena ditembak oleh gengnya Sambo itu. Dengan kecepatan tinggi lewat jalan tol itu. Sehingga sampai ke kilometer 50 langsung ditangkap. Kemudian pengawal 6 pengawal ini tadi ditransit di sebuah villa, disiksa dengan cara-cara yang keji, biadab, kemudian dibunuh jarak dekat. Semuanya rata-rata ditembak arah jantung, sampai ada yang jebol karena jarak dekat. Inilah kebiadaban. Ternyata terbongkar, ternyata yang melakukan itu adalah geng Sambo. Nah ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya Habib Rizik Syihab, ya kan, beliau melakukan check up kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Umi Bogor. Ternyata disitulah beliau dijebak. Ada rekayasa yang dilakukan oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya itu. Akhirnya Habib Rizik Syihab dikenai sanksi pidana. Jadi seluruh dunia baru ada di Indonesia seorang ulama check up kesehatan dikenai pidana. Saya rutin check up tiap bulan di rumah sakit RSI Aisyah, tidak pernah dikenai pidana. Bahkan ibu-ibu kalau check up ke rumah sakit atau ke puskesmas tidak pernah dikenai hukum pidana. Baru kali ini. Akhirnya Habib Rizik Syihab disidang dengan pengadilan, langsung diputus vonis 4 tahun penjara gara-gara check up kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Di akhir persidangan Habib Rizik Syihab doa mubahalah. Yang namanya ulama check up kesehatan dihukum 4 tahun penjara, sementara yang menghancurkan negara yaitu konglomerat Cina yang merampok uang negara triliunan, korupsi triliunan, itu cukup hanya 2 tahun penjara. Jadi penjara yang menghancurkan negara dengan seorang ulama lebih berat penjaranya seorang ulama. Padahal ulamanya ini tidak pernah korupsi, tidak melakukan pidana, tidak melakukan, tapi langsung divonis 4 tahun penjara. Sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Akhirnya Habib Rizik Syihab berdoa, doa mubahalah. Alhamdulillah, doa Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor mati mendadak. Hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras dan akhirnya keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Sementara Wali Kota Bogor menyampaikan di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini doa seorang ulama. Bahkan yang membunuh pengawal Habib Rizik Syihab terbongkar, kasus Sambo. Akhirnya sampai sekarang makar Allah berjalan terus. Inilah doa seorang ulama, doa mubahalah seorang ulama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2 tahun 2014 sebelum Habib Rizik Syihab terbang ke Saudi, hijrah ke Mekah, Habib Rizik Syihab sudah mengungkap dengan beberapa tokoh-tokoh intelijen nasional, berhasil membongkar konspirasi penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Nah, pada saat itu kita tidak nyambung apa mafia. Nah, kita baru tahu 2022 mafia Sambo, Satgasus Merah Putih. Jadi artinya apa? Sama dengan Buya Hamka. Buya Hamka 10 tahun sebelum terjadinya G30 SPKI, Buya Hamka sudah memberikan warning di tengah-tengah umat Islam, hati-hati bahaya komunis. Nah, umat Islam di Indonesia tidak nyambung, tidak mengindahkan, diam tenang-tenang saja. Begitu terjadi kejadian G30 SPKI, baru umat Islam, ya Allah, ternyata 10 tahun yang lalu apa yang diingatkan Buya Hamka
terjadi. Inilah Allah berikan basirah, ketajaman mata hati seorang ulama. Begitu juga Habib Rizik 2014. Sampai beliau katakan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Ternyata betul kan? 2014 Habib Rizik mengungkap, bahkan membongkar kebangkitan komunis. 30 indikasi. Ternyata benar terjadi. Para umahat yang dimuliakan Allah. Akhirnya di stasiun televisi TV One, waktu itu di presenternya Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas tanya kepada Insinyur Hermansyah, pakar IT ITB. Pak Hermansyah, bagaimana tanggapan Bapak hasil daripada penelitian Bapak terhadap chatting pornografi yang melibatkan Habib Rizik Syihab bersama Firza Husein? Apa jawaban pakar IT dari ITB, Bapak Insinyur Hermansyah? Chatting pornografi yang mengenai Habib Rizik dengan Firza Husein itu rekayasa. Itu rekayasa palsu. Ternyata terbongkar kan? Siapa yang melakukan rekayasa itu? Oh, pemuda Cina Surabaya, Philip Jong. Yang mengupload itu orang Cina juga, tapi anggota Badan Intelijen Negara Jakarta Pusat. Akhirnya sehari atau 2 hari setelah TV One mengungkap ini, Bapak Insinyur Hermansyah diintai oleh orang-orang yang sudah disiapkan. Sampailah di sebuah jalan tol. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kebetulan pada saat istimewa ulama yang ketiga di Hotel Sentul Bogor, itu istimewa ulama-ulama seluruh Indonesia. Nah, Pak Hermansyah itu duduk di sebelah saya pada saat istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Sehingga saya banyak info dari beliau. Sampai beliau menunjukkan, Ustadz, ini kepala saya. Yang ini kok dalam sekali, Bu, bacokannya. Jadi saat di jalan tol bersama istrinya, Pak Hermansyah ini, itu dibuntuti oleh preman-preman pakai 2 mobil. Akhirnya beliau dipepet dari samping, kemudian dari belakang juga ditabrak. Sehingga akhirnya Pak Hermansyah berhenti. Keluarlah preman-preman itu dengan membawa celurit dan parang. Sehingga langsung dia dihantam bertubi-tubi. Itu dalam sekali. Banyak saya ditunjukkan jahitannya itu. Ini penuh dengan, jadi mobil ini penuh darah yang dinaiki oleh Pak Hermansyah sama istrinya. Alhamdulillah istri Pak Hermansyah tegar. Beliau langsung melarikan di rumah sakit terdekat di jalan tol Hermina kalau tidak salah itu. Nyampe di IGD, instalasi gawat darurat, ternyata di dalam itu sudah ada orang yang akan bunuh lagi. Alhamdulillah ada TNI yang berada di situ. Alhamdulillah nggak sampai kejadian. Jadi pada saat di jalan tol itu, kenapa beliau selamat? Ini kan bacoannya bertubi-tubi. Qadarullah, kata beliau, kata Pak Hermansyah, Ustadz, saat saya dibacok itu ada mobil jasa marga yang pakai itu sirine itu, yang pakai lampu-lampu plap-plap gitu ya, itu. Sehingga akhirnya preman-preman ini lari itu. Alhamdulillah selamat, nggak sampai meninggal. Itu darah itu berceceran sak mobil. Alhamdulillah akhirnya Pak Hermansyah dilarikan di rumah sakit Angkatan Darat Jalan Gatot Subroto. Beliau dirawat di situ, ya kan, sampai recovery. Alhamdulillah selamat, Bu. Makanya ketika istimewa ulama ketiga, saya qadarullah, saya dipertemukan oleh beliau, oleh Allah, dipertemukan di samping saya, sehingga beliau banyak curhat ngomong kejadian itu. Nah, ternyata siapa yang membunuh, siapa yang membacok itu bertubi-tubi itu, ini orangnya
Ini yang ditangkap 2 orang, ada yang lain. Tapi anehnya kenapa pembunuh itu justru duduk bersama Kapolda Metro Jaya sama Sambo. Ini kan Sambo, Jenderal Sambo. Ini Kapolda Metro Jaya yang sekarang jadi ketua PSSI, Iwan Bule. Jadi yang membacok Pak Irmansyah ini duduk bersama, ngopi bersama dengan Kapolda Metro Jaya dan Jenderal Sambo. Inilah akhirnya Pak Irmansyah mengatakan, dulu Sambo ada di meeting bersama yang menusuk saya. Ini jahatnya rezim. Pertanyaannya, apakah mereka ini sudah dihukum? Wassalamualaikum. Inilah jahatnya rezim. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Doa mubahalah seorang ulama Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah kasus Sambo. Terbongkar kasus Sambo. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan munculnya kasus Sambo ini terbongkar juga siapa presiden yang disiapkan oleh oligarki untuk 2024, terbongkar semua. Siapa calon Kapolri untuk 2024, terbongkar semuanya. Ini doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kecurangan yang sudah dirancang rapi sekali untuk 2024, Allah bongkar 2022. Alhamdulillah, Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia. Padahal mereka sudah ngatur rapi sekali, terbongkar semuanya. Membongkar Satgas Merah Putih yang beroperasi di dalam Polri. Makanya Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD mengatakan di dalam Polri itu ada mabes di dalam mabes. Artinya apa? Ada geng kejahatan yang dipelihara oleh negara. Sampai surat perintah Satgas Merah Putih 2020 terungkap. Ini ibu-ibu. Siapa yang membentuk Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo? Ternyata Jenderal Tito Karnavian. Jadi kesuksesan pada Pilpres 2019 akan diulang lagi Pilpres 2024. Sambo sudah menyiapkan pendanaan. Itu rutin 1,3 triliun setoran rutin. Sehingga akhirnya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa PPATK diam saja? Kenapa KPK diam saja? Akhirnya terbongkar, akhirnya PPATK karena sudah benar-benar rakyat melakukan penetrasi, akhirnya PPATK baru mengungkap ada aliran dana 155 triliun ke oknum polisi. 155 triliun, luar biasa. Jadi benar-benar terbongkar. Banyak pakar hukum dan politik, pakar kebangsaan mengungkap bagaimana Mendagri Tito Karnavian akan melakukan rekayasa mempersiapkan untuk Pilpres Pemilu 2024. Bahkan akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah operasi alibi. Untuk apa? Ini maling teriak maling. Operasi alibi. Maling teriak maling. Tujuannya apa? Supaya tidak terjerat hukum. Maling teriak maling. Sehingga akhirnya dari kalangan pengamat memberikan satu statement proses hukum Verdi Sambo belum tuntas, kok lembaganya dibubarkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada audit. Ini pertanyaan besar. Ada yang ditutupi.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, apa? Bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua? Bagaimana kejadian perjalanan dari Magelang menuju Jakarta? Ini yang belum terungkap, yang sampai sekarang terus dalam persidangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambo, yaitu di Jalan Duren 3. Ini juga perlu diungkap. Bagaimana jenazah Brigadir Yosua yang tiba di kamar jenazah, tiba di ruang bedah mayat Rumah Sakit Polri jam 20.30. Ini juga perlu diungkap. Nah, kok tiba-tiba handphone Brigadir Yosua diganti? Ada apa? Kok kejadiannya mirip dengan kejadian pembunuhan pengawal 6 pengawal Habib Rizik Syihab? HP-nya hilang. Sampai sekarang belum diketemukan. Jadi ternyata ini adalah dalam rangka untuk mengaburkan barang bukti. Bagaimana kejadian di kamar mayat? Ya, di kamar mayat sebelum jenazah Brigadir Yosua dikirim ke rumah duka, ternyata informasi dari keluarga Brigadir Yosua, di kamar mayat ada kejadian apa? Saweran cuan, fulus diserahkan pada keluarga Brigadir Yosua. Ini pertanyaannya apa? Ada suap, amplop untuk membungkam. Ini perlu diungkap. Nah, bagaimana aktor Brigjen Hendra Kurniawan yang polisi Cina ini? Dia naik jet pribadi menuju ke rumah duka Brigadir Yosua, dan dia langsung melarang keluarga Brigadir Yosua untuk membuka peti jenazah, dan akhirnya dia paksa mengunci pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Nah, jet pribadinya siapa? Akhirnya terbongkar. Ternyata itu jet pribadinya tokoh konsorsium judi online 303 yang markasnya berdekatan dengan markas Mabes Polri. Ini perlu diungkap. Bahkan konferensi pers Kapolres Jakarta Selatan akhirnya berujung blunder. Artinya apa? Polisi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Artinya apa? Penegak hukum melanggar hukum. Dan muncul tim sweeper sosial media membungkam fakta. Ini yang perlu diungkap. Dan yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat, kenapa yang berlomba-lomba minta perlindungan di lembaga LPSK kok justru pembunuh? Kok bukan korban? Kan tidak masuk akal. Yang minta perlindungan itu justru sebenarnya kan korban, bukan pembunuhnya. Nah, ini aneh. Pembunuhnya cari perlindungan di LPSK, sementara yang dibunuh sudah tidak minta perlindungan. Ini aneh bin ajaib. Akhirnya Kapolri memberhentikan, menonaktifkan 3 jenderal. Jenderal Sambo, Kapolres Jakarta Selatan, dan Brigjen Hendra Kurniawan. Tapi yang Jenderal Fadil, yang Kapolda Metro Jaya, kenapa tidak diberhentikan? Berarti perlu ada pertanyaan, kenapa? Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, siapa yang menerima fulus 40 miliar? Siapa yang menerima fulus 10 miliar dalam kasus narkoba Bandara Soekarno-Hatta? Ini juga perlu diungkap. Bahkan akhirnya Baradae ini
setelah di persidangan itu tidak layak jadi pelatih tembak. Tapi kenapa dia sangat-sangat fenomenal pada kejadian Sambo? Akhirnya pada saat persidangan mic-nya dimatikan, sehingga akhirnya wartawan menyebut Pengadilan Jakarta Selatan soal sidang bisu tanpa mic. Artinya apa? Takut terdengar atau terlihat atau terekam oleh masyarakat. Ada yang ditutupi. Padahal tata tertibnya persidangan terbuka, tapi mic-nya dimatikan. Aneh. Ada sesuatu yang ditutupi. Nah, akhirnya terungkaplah borok daripada Jenderal Ferdy Sambo. Sehingga akhirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini senjata makan tuan. Selama ini yang dituduh radikal teroris itu umat Islam. Dan tahunya yang radikal terorisme itu justru di dalam Mabes Polri. Maling teriak maling. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat tragedi kilometer 50 yang pembantaian yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap 6 pengawal Habib Rizik, banyak mata dan hati yang tertutup. Karena waktu itu banyak yang takut. Tapi begitu kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka. Rakyat mulai berani. Apa yang dirasakan oleh Brigadir Polisi Yosua? Disiksa, dibunuh, difitnah. Ya kan? Disiksa, dibunuh, difitnah lagi. Sama yang menimpa 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Disiksa, dibunuh, difitnah, kemudian dijadikan tersangka lagi. Astagfirullah. Nemen sudah bu, sudah disiksa, dibunuh, difitnah karena melakukan perlawanan terhadap petugas. Habis itu langsung dijadikan tersangka. Dan kalau umpama dijadikan tersangka, apa 6 ini rohnya itu datang ke pengadilan? Jadi kita dibuat bodoh oleh Mabes Polri. Sudah disiksa, dibunuh dengan cara yang biadab, difitnah, dikatakan melawan petugas, dijadikan tersangka lagi. Inilah yang terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Pembunuhannya sangat keji sekali, biadab melampaui PKI. Sampai akhirnya koran Tempo memberikan persaksian di cover koran Tempo. Sebelum ditendang kedengaran ampun Pak. Nah kalau sudah ampun Pak ini melawan petugas atau disiksa? Disiksa. Dari sini saja kita itu sudah cerdas. Rakyat itu cerdas. Kata-kata ampun itu berarti disiksa, bukan melawan petugas. Sampai akhirnya ayahnya memberikan testimoni. Anak saya dibunuh, difitnah, dijadikan tersangka. Di negara Pancasila ini tidak ada tempat bagi para pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tak terjamah hukum. Karena persatuan dan kesatuan ada dan kuat jika keadilan ditegakkan di negeri ini. Jadi hilangnya PKI tidak serta-merta mematikan perilaku kejaman yang serupa. Ternyata ini pembantaian yang melampaui kebiadaban PKI. Ini justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa setelah terjadi seperti itu? Direktur Utama Jasa Marga menyatakan 277 CCTV aktif kecuali kilometer 50. Aneh bin ajaib. Akhirnya Direktur Utama Jasa Marga langsung memasang spanduk untuk memperlancar pelayanan operasional jalan tol tempat istirahat kilometer 50, ruas jalan tol Jakarta Cikampek ditutup permanen. Mulai tanggal 20 Desember 2020 dipindah ke tempat rest area yang kilometer 71.
otomatis Direktur Jasa Marga ada penekanan dari atas. Mulai gigit, menggigit, sodok, menyodok. Jadi sebenarnya Allah mengabarkan kok. Allah sudah kabarkan. Kejadian Sambo ini sudah Allah kabarkan. Dalam surah Al-An'am ayat 129. Surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini aku jadikan, kata Allah, penolong, teman sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim yang lain. Akibat dari apa yang mereka perbuat. Artinya apa, ibu-ibu? Kalau bahasa Jawanya, saling cokot mencokot, saling habis menghabisi, saling cakar mencakar, antara orang zalim dengan orang zalim. Sudah Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 129. Akhirnya ibu-ibu, masyarakat yang ada di rest area kilometer 50 menolak kebijakan Direktur Utama Jasa Marga. Ditolak. Tapi karena ada tekanan yang cukup kuat, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan. Karena apa? Karena tim hukum pengawal Habib Rizik Syihab akan mengadukan ke Mahkamah Internasional. Sehingga untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan, diboldoser rata dengan tanah. Ini waktu masih ada musola, termasuk musolanya diboldoser. Yang digunakan untuk istirahat, rest area kilometer 50 diboldoser, akhirnya rata dengan tanah sekarang. Untuk menghilangkan barang bukti. Ibu-ibu, coba kita tes akal sehat kita. Kalau dulu zaman PKI, 6 jenderal angkatan darat dibunuh oleh PKI. Yang dibubarkan PKI, organisasi PKI dibubarkan. Sekarang 6 anggota FPI, Laskar FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Kan kita dibuat bodoh, Bu. Kalau dulu jenderal angkatan darat dibunuh PKI, yang dibubarkan PKI karena pembunuh kan, wajar. Nah sekarang sudah jadi korban, dibubarkan lagi. Dolim, Bu, dolim rezim ini. Akhirnya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, menegaskan bahwa sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan menguasai parlemen sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Artinya apa? Negara di bawah bayang-bayang komunis. Ini statement dari Profesor Salim Said. Jadi keadilan bagi semua rakyat Indonesia ini yang harus kita suarakan. Jadi ini bukan soal agama, bukan soal suku, bukan soal status, tapi ini adalah soal kemanusiaan dan soal keadilan. Jadi ibu-ibu, karena apa yang kita suarakan ini adalah keadilan atas kematian Brigadir Yosua dan 6 saudara kita, yaitu pengawal Habib Rizik Syihab. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam persidangan kasus Sambo terbongkarlah apa yang ditutupi selama ini. Ternyata CCTV kilometer 50 itu yang melakukan apa namanya itu, yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50, ternyata anak buahnya Sambo. Terbongkar sidang pengadilan di sidang pengadilan di Jakarta. Termasuk siapa yang ngotak-ngatik CCTV di rumah dinas Sambo. Itu orangnya sama, panggilannya Aceh. Jadi apa yang terjadi di kilometer 50, apa yang terjadi di rumah dinas Jenderal Sambo sama. Orangnya sama, ini orangnya. Terbongkar pada saat sidang pengadilan Sambo. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Akhirnya terjadilah perang bintang. Apa perang bintang? Jenderal satu dengan jenderal yang lain saling habis menghabisi, saling hajar menghajar. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. Akhirnya misteri Fortuner, mobil hitam yang digunakan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, untuk membunuh Habib Rizik Syihab, yang akhirnya yang dibunuh adalah ini, ternyata dijual di sebuah showroom milik Polwan. Terbongkar ini, Bu. Inilah hasil pelacakan pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Terlacak akhirnya. Ini yang sampai sekarang, makanya Kapolri ini novum baru, perlu diungkap lagi, kilometer 50. Belum selesai kasus Sambo, muncul pembunuhan Aremania di Stadion Kanjuruhan. Ketika saya diduetkan dengan Rocky Gerung. Jadi beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung datang ke Malang. Akhirnya saya diduetkan sama beliau. Jadi saya diminta untuk menyampaikan dari sisi keagamaan. Nah, kalau Rocky Gerung menyampaikan dari sisi filsafat, ya kan? Beliau kan filsafat, ya. Filsafat sosial. Akhirnya saya dapat info dari Rocky Gerung, ternyata kasus Kanjuruhan itu bukan pengamanan tapi pembunuhan. Pembantaian. Itu kata Rocky Gerung apa? Itu dalam rangka untuk mendongkel Kapolri. Jadi perang bintang, jenderal menghabisi sesama jenderal. Makanya disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino itu, dia katakan pintu keluar tidak kenapa pintu keluar tidak segera dibuka, kok dikunci dari luar. Padahal itu yang penonton itu sudah panik kan ada tembakan gas air mata yang kadaluarsa, dan itu membuat berdarah-darah mata. Supporter terjebak di Stadion Kanjuruhan, ada banyak orang tua, anak-anak dan perempuan. Supporter kecewa yang kekalahan Arema masuk lapangan. Bahkan kata Presiden FIFA, panitia pelaksana mencetak 42.000 tiket, padahal kapasitas stadion itu cuma 38.000, berarti ini overload. Dan masa waktu itu yang penonton banyak menahan perih gas air mata yang kadaluarsa itu. Nah, PSSI dan LIB menolak kick off, akhirnya pertandingan dimajukan jam 15.30. Polisi kurang profesional, akhirnya terjadilah kejadian itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali kisah dramatis dan kesaksian pilu terhadap tragedi Kanjuruhan Malang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya ketua tim investigasi pencari fakta yaitu Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, ketika melihat CCTV Stadion Kanjuruhan itu ngeri sekali. Dan akhirnya beliau memberikan statement di media, yang meninggal, cacat, serta kritis dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Peringkat keberbahayaan masalah racun itu sampai sekarang masih diperiksa di BRIN. Tetapi apapun hasil pemeriksaan tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal di Stadion Kanjuruhan itu disebabkan oleh gas air mata kadaluarsa lagi. Itu sangat berbahaya bagi mata. Apalagi yang kena jantung, itu langsung mati itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Presiden memberikan keputusan yang salah itu adalah pintunya dan tangganya, trapnya. Akhirnya Presiden minta Stadion Kanjuruhan diruntuhkan. Berarti kejadiannya sama dengan kilometer 50. Karena apa? Karena lembaga dunia akan meminta pemeriksaan dari Mahkamah Internasional. Jadi sebelum Mahkamah Internasional pun turun ke Indonesia, stadionnya dihancurkan sebagai barang bukti. Jadi apa ini benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi di kilometer 50 rest area sama dengan yang di.
Jadi nyawa di Indonesia itu murah sekali. Nyawa di Indonesia itu murah sekali. Nah, Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa lan'anahu wa 'addada lahu 'adzaban 'adzim. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak, ya kan, sengaja, maka balasannya kata Allah neraka jahanam, dan itu abadan selama-lamanya. Dan Allah murka kepadanya, Allah mengutukinya, serta Allah menyiapkan adzaban adzima, azab yang besar baginya. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatl mu'minan bighairi haq. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Ini hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hancurnya dunia ini kata Rasulullah, hilangnya dunia ini kata Rasulullah saisinya, itu lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi nyawa itu kata Allah dan Rasulnya lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi ternyata di Indonesia nyawa itu begitu murah sekali. Karena apa? Itu tadi, kekuasaan diambil dengan cara palsu, akhirnya semua dalam kepalsuan, kebijakannya palsu, terus apanya lagi yang palsu? Iya. Iya. Akhirnya semuanya janjinya juga palsu. Akhirnya palsu semua. Jadi penuh dengan kepalsuan. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Akan datang kepada manusia itu masa-masa yang penuh tipu daya, penuh kepalsuan. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, sementara yang amanah, yang jujur, yang amal disingkirkan, sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimuliakan. Orang dungu dimuliakan, ulama dilecehkan. Ini sekarang. Bahkan kata Rasulullah, kalian akan melihat ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu apa? Orang yang tidak paham din, tapi banyak yang ngomong abad, bahkan dijadikan pemimpin. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh itu bukan karena tidak lulus SMA, enggak, tapi nggak ngerti din, tapi mimpin rakyat. Akhirnya ini yang dikatakan Rasulullah, kalau sudah imaratus sufaha dijadikan pemimpin, akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Itu yang terjadi. Belum selesai kasus Kanjuruhan, Kapolda Jatim. Kapolda Jatim yang dulu kan langsung diganti, yaitu karena kena kasus yang baru, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Ya kan? Ini orang yang paling kaya, polisi yang paling kaya se-Indonesia. Yang dilaporkan pemerintah kekayaannya 29 miliar. Itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan. Nah, ternyata tanggal 11 Oktober dilantik, 3 hari setelah dilantik ditangkap Propam Mabes Polri. Kenapa? Menjual barang bukti ke Mama Linda, pengusaha diskotik Jakarta. Berapa? 5 kilogram barang bukti narkoba. 1 kilogramnya 400 juta rupiah. Berarti 5 kilogram 2 miliar. Akhirnya Kapolda Jatim yang baru dilantik 11 Oktober, 3 hari jabat, langsung ditangkap. Menjual barang bukti. Doa seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualat ini, iya kan? Kualat. Mendolimi ulama. Tidak tahunya pengacaranya Kapolda Jatim pecandu narkoba. Pecandu narkoba dijadikan ketua ormas anti narkoba, kan aneh. Jadi pengacara sekarang, jadi pengacaranya Kapolda Jatim. Ini sudah sampai akhirnya pengakuan bandar narkoba siapa itu? Ferdi Budiman ya.
ya Ferdi Budiman. Saya sudah store 450 miliar ke BNN. Padahal Badan Nasional Narkotika itu kan idealnya kan ditugasi untuk membongkar kejahatan narkoba, tapi dapat setoran. Iya, dapat setoran 450 miliar dari bandar. Polisi juga dapat setoran 90 miliar. Jadi ternyata benar Habib Rizik Syihab 2014 Indonesia dihancurkan oleh mafia. Ini kita baru sadar. Apa yang diungkap Habib Rizik Syihab itu ternyata benar. 2014 kita baru tahu 2022. Negara akan hancur binasa kalau perwira ini main kartel narkoba. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Belum selesai kasusnya, yang menggantikan Jenderal Sambo itu namanya siapa ini? Sahar Diantono, Irjen Sahar Diantono kena kasus suap barang ilegal, jam mewah sama mobil Ferrari. Barang-barang ilegal, suap. Jadi Jenderal Sambo dipecat, diganti Jenderal Sahar Diantono, kena kasus lagi suap. Jadi ini benar-benar akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya Presiden memerintahkan seluruh pejabat Polri sampai tingkat Polres, ayo ke istana semua, dikumpulkan di istana. Sebelum masuk istana langsung ada tes urin yang dilakukan pas Pampres. Nggak taunya setelah tes urin 8 Kapolda positif narkoba. Coba. Ini. Jadi ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini dampak kebijakan Presiden menganak-emaskan Polri. Coba ibu tahu, Presiden menganak-emaskan Polri. Anggaran 2023 untuk Polri itu 107,7 triliun. Dalam 9 tahun itu naik 2,5 kali. Kemudian anggaran untuk Kemenhan dan TNI, jadi Kemenhan itu dibagi untuk 5. Kalau Polri untuk Polri sendiri, ya kan? Dana Kemenhan 2023 131,9 triliun. Itu dibagi 5. Dibagi Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU. Tapi kalau yang polisi untuk polisi sendiri. Jadi ini polisi dianak-emaskan. Sehingga akhirnya dampak kebijakan Presiden yang menganak-emaskan Polri, akhirnya Polri jadi liar. Ini yang terjadi. Bahkan pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pustaka, yaitu Bapak Mustafa Nahrawardaya, produsen hoax terbesar se-Indonesia itu ternyata Mabes Polri. Kalau rakyat menyebarkan hoax masuk penjara, tapi ternyata produsen hoax terbesar Mabes Polri. Terus sopo sing memenjarakan Mabes Polri? Makanya Rocky Gerung menyatakan hoax terbaik itu adalah milik penguasa. Karena punya peralatan yang lengkap, statistik, intelijen, editor, panggung, media, macam-macam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya siapa pelindung buzzer-buzzer rupiah ini? Ternyata Mabes Polri. Makanya selama buzzer-buzzer ini dilindungi oleh Polri, Polri tidak akan bersih. Nah, ibu-ibu, sampai akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan penilaian. Karena mahasiswa-mahasiswa ini kan calon pemimpin Indonesia ke depan. Jadi dia melakukan penilaian. Nah, untuk Kapolri dinilai 1,0 dapatnya, IP-nya 1,0. Jadi malaikat melindungi institusi yang bobrok. Kemudian yang 1,0 lagi diberikan untuk ketua KPK. Artinya apa? Ketua KPK tapi melanggar penegak hukum, tapi melanggar hukum.
Jadi ini penilaiannya calon-calon pemimpin Indonesia ini luar biasa, berani. Ya kan? Nah, ibu-ibu, belum selesai muncullah yaitu kasus yang digugat oleh Bambang Tri, yaitu kasus ijazah palsu. Akhirnya Pak Amin Rais ngasih contoh, Pak Jokowi, ini loh saya kasih contoh. Jadi Bapak datang ke pengadilan, tunjukkan ini ijazah SD saya, ini ijazah SMP saya, ini ijazah SMA saya, selesai. Akhirnya pengadilan benar-benar bersejarah. Kita punya presiden dengan ijazah yang asli. Tapi ternyata tidak dilakukan. Dia lebih, akhirnya aparatnya menangkap Bambang Tri dan Gus Nur, langsung sampai sekarang diletakkan di bawah tanah, penjara bawah tanah. Artinya apa? Akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra menyesalkan kenapa gugatan Bambang Tri dibatalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, oh berarti ijazahnya palsu. Ini kesempatan emas itu tidak dilakukan oleh presiden. Padahal kan jargonnya semua orang sama di mata hukum. Itu kan jargon. Tapi ternyata enggak. Dengan pakai kekuasaan. Aku milik, aku berkuasa. Akhirnya kita lihat seperti itu yang terjadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Profesor Yusril menyesalkan pencabutan gugatan itu. Jadi Profesor Yusril bilang pencabutan gugatan ijazah palsu gagal untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Sehingga akhirnya sekarang sejarah benar-benar sejarah kelam bagi Indonesia. Sampai-sampai ini beberapa pejabat mengatakan sekarang nggak perlu pakai ijazah. Nggak perlu pakai ijazah. Cukup dengan skill. Yang penting pengalaman kerja cukup. Berarti akhirnya kalangan netizen, berarti kalau gitu bubarkan saja lembaga pendidikan seluruh Indonesia, nggak perlu sekolah, gara-gara satu orang. Sampai akhirnya rektor UGM merubah sejarah yang 13 tahun itu baru dirubah. Padahal 13 tahun sejarah itu nggak bisa dirubah, baru sekarang gara-gara satu orang. 13 tahun sejarah yang sudah berlangsung itu dirubah gara-gara satu orang. Geger, Bu. Jadi benar-benar ini dampak daripada makar Allah lebih dahsyat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasus itu, Bu, ya kan? Ya kan, belum selesai kasusnya ini. Kan muncul lagi. Apa itu? Kok lupa saya? Ada lagi kasus yang baru, yaitu skandal tambang. Ya kan? Skandal tambang. Ternyata di Mabes Polri itu ada mafia tambang. Jadi luar biasa. Sehingga sampai akhirnya presiden ketika mengumpulkan jenderal-jenderal Polri itu, tolong, ya kan? Jangan hidup mewah, karena ini benar-benar menyakitkan hati rakyat. Ya akhirnya sekarang rakyat kan, ya Allah, ternyata penegak hukum melawan hukum. Dari sini kan, belum selesai kasus ini, mafia tambang. Berapa setorannya, Bu? Ke Bareskrim Mabes Polri. Berapa miliar gitu? Itu setoran. Ini polisi setor ke polisi. Polisi nyetor ke polisi. Karena untuk melindungi mafia tambang. Ini satu demi satu terbongkar. Makar Allah lebih dahsyat. Nah, jadi itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan
kejadian-kejadian yang kita ungkap pada pagi hari ini bisa kita ambil sebagai ibrah pelajaran. Daging ulama itu beracun. Jangan terlalu zalim pada seorang ulama. Malati, ada ya kan? Itu kualat. Nah, itu. Jadi seperti itu. Makanya ibu-ibu, akhirnya apa yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129, akhirnya mereka orang zalim sama orang zalim saling habis menghabisi, saling hancur menghancurkan. Inilah apa yang ditetapkan oleh Allah sudah terjadi. Dari sini bisa kita ambil ibrah. Jadi kesimpulannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di samping daging ulama itu beracun, kesimpulan yang tadi pada mukadimah tadi kan saya sampaikan, apa yang dinasihatkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu tahun 2019 yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin, kalau kekuasaan itu diambil dengan cara kecurangan, apalagi curangnya itu terstruktur sistematis dan masif dan brutal, itu akan memunculkan musibah, bala, adab yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu sudah waktunya Indonesia ini harus tobat nasional, ya kan? Tobat nasional, kembali kepada Allah. Dan kita optimis ibu-ibu, kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami membela, memenangkan golongan mukmin. Oleh karena itu, kita tidak boleh pesimis. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang didoakan oleh para ulama seluruh dunia, insya Allah, mudah-mudahan 2024 umat Islam Indonesia akan dijadikan oleh Allah menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Mudah-mudahan itu benar-benar ditolong oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah, lebih khusus di Indonesia ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan 2024 kita diberikan oleh Allah pemimpin yang amanah. Yang dari itu insya Allah cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, yang cita-citanya ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa berharap kepada Allah dan kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tugas kita berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu-ibu, ibu lihat sendiri kan, sekarang bagaimana mereka Cina itu menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. 300 triliun. Sementara mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio untuk membeli Indonesia cukup 50 triliun. Cina cukup menyiapkan 50 triliun. Berarti perbandingannya antara Indonesia dan Anies Baswedan, ternyata menurut pandangan Cina lebih berbahaya Anies Baswedan. 300 triliun. Dan 300 triliun itu sekarang sudah mulai bergerak. Tapi kita optimis karena kita punya Allah. Insya Allah Pak Anies dilindungi oleh Allah. 300 triliun luar biasa untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Ibu-ibu, walaupun nanti gitu kan, makanya kita itu kan gantungan kita Allah, ya kan? Gantungan kita Allah. Kita optimis, tidak boleh pesimis. Kalaupun nanti kita masih diuji oleh Allah, itu berarti ladang pahala bagi kita semuanya. Tapi kalau kita diberikan apa yang dijadikan oleh Allah itu benar-benar wujud di Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar tasyakur umat Islam seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin itu benar-benar menggelora di bumi Indonesia ini. Ya, tapi kalaupun tidak kesampaian, ya sudah, kalimat yaitu istighfar, astagfirullahaladzim. Itu saja, Bu. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabali amril mu'min in amrahu kullahu khairun. Sungguh luar biasa kehidupan orang mukmin itu, menakjubkan kata Rasulullah, kehidupan orang mukmin itu. In asabbatu sarau fasarkana khairlahu. In asabbatu darau fasabarkana khairlahu.
Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Dan itu kebaikan bagi dirinya. Ketika diuji dengan musibah, dia sabar. Dan itu kebaikan dirinya. Kebaikan bagi dirinya. Walisad dzalik li ahadin ghairil mu'min. Sikap syukur sabar itu tidak sembarang orang diberi. Dan itu hanya diberikan pada hamba Allah yang amanu wa taqwa. Jadi Rasulullah memberikan optimisme kepada kita. Siap, Bu, menghadapi apa yang ketetapan Allah. Kita sikapi dengan syukur dan sabar. Sekian. Ada pertanyaan, monggo silakan. Dimatikan aja ya.